Ada satu kenyataan yang sering membuat cemas di usia lanjut, gula darah yang tak kunjung stabil meskipun sudah minum obat. Tapi tahukah Anda, ada beberapa makanan sederhana yang bisa membantu tubuh menjaga kadar gula tetap seimbang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat? Dalam video ini, kita akan membahas 7 makanan yang tidak hanya aman dikonsumsi oleh lansia dengan diabetes, tapi juga bisa menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Salah satu hal penting yang sering terlewatkan adalah bagaimana makanan mempengaruhi tubuh lansia secara berbeda. Apa yang dulu terasa aman saat muda bisa jadi membawa resiko saat usia bertambah. Karena itu, memilih makanan bukan sekedar soal rasa, tapi soal kesehatan jangka panjang. Misalnya, banyak orang berpikir semua buah manis harus dihindari, padahal ada jenis buah tertentu yang justru membantu menjaga kestabilan gula darah. Ini menarik karena seringkali kita terlalu cepat menghindari sesuatu hanya karena takut, tanpa tahu manfaat tersembunyi di baliknya. Mari kita mulai dari yang pertama, sayuran hijau rendah pati seperti bayam dan brokoli. Sayuran ini seringkali dianggap biasa karena mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Bayam dan brokoli mengandung serat larut yang membantu memperlambat penyerapan glukosa dari usus ke dalam darah. Artinya, setelah Anda makan, gula darah tidak langsung melonjak tajam seperti saat mengonsumsi nasi putih atau roti tawar. Selain itu, sayuran ini juga rendah karbohidrat, sehingga sangat cocok bagi Anda yang sedang berusaha menjaga kadar gula tetap stabil tanpa merasa lapar berlebihan. Yang menarik, bayam bukan hanya kaya zat besi, tapi juga kaya magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang sering terlupakan, padahal berperan besar dalam mengatur sensitivitas insulin. Bila tubuh kekurangan magnesium, sel-sel jadi sulit merespons insulin sehingga gula darah cenderung naik. Dengan asupan bayam yang cukup, tubuh bisa lebih efisien dalam menggunakan insulin yang tersedia, baik yang diproduksi sendiri oleh pankreas maupun dari obat yang Anda konsumsi. Sementara itu, brokoli mengandung senyawa alami bernama sulforafin yang menurut beberapa penelitian bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Selain itu, brokoli juga mengandung kromium, mineral lain yang berperan dalam proses pengaturan gula darah. Anda bisa mengolah brokoli dengan cara dikukus ringan atau ditumis tanpa minyak berlebihan agar kandungan gizinya tetap terjaga. Bu Siti usia 67 tahun dari Salatiga, beliau sudah hidup dengan diabetes selama hampir 10 tahun. Sebelumnya, meskipun sudah menghindari makanan manis dan jarang makan nasi putih, hasil cek gula darahnya masih sering naik turun terutama di pagi hari. Setelah mendengar salah satu video kami sebelumnya, Bu Siti mulai mencoba menambahkan tumis bayam dan brokoli rebus ke dalam menu makannya, minimal 3 kali seminggu. Beliau tidak mengubah makanan lain secara drastis, hanya menambahkan 2 jenis sayur ini secara rutin biasanya saat makan siang atau malam. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam waktu 2 bulan, kadar gula darah puasa Bu Siti yang sebelumnya sering berada di angka 160 hingga 180, perlahan turun ke kisaran 120 hingga 130. Bahkan, ada beberapa kali hasilnya berada di bawah 110. Sesuatu yang sudah lama tidak beliau alami. Yang membuatnya lebih bahagia, tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia mengaku tidak lagi sering berasa lapar tengah malam seperti sebelumnya. Ia tetap kontrol ke dokter seperti biasa, namun perubahan kecil dari makanan ternyata memberi pengaruh besar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lanjut ke makanan kedua, yaitu ubi jalar. Banyak orang langsung menghindarinya hanya karena rasanya manis. Padahal, rasa manis alami dari ubi sangat berbeda dengan manis buatan yang berasal dari gula pasir atau pemanis tambahan. Justru, di balik rasa manis itu, tersembunyi keistimewaan yang tidak banyak diketahui. Ubi jalar memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih atau kentang goreng. Artinya, meskipun manis, ubi jalar tidak membuat lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Justru sebaliknya, ia melepaskan energi secara perlahan, sehingga tubuh Anda tetap bertenaga tanpa membebani pankreas. Ubi jalar juga kaya akan serat larut, terutama jika dikukus atau direbus dengan kulitnya. Serat ini membantu memperlambat proses pencernaan,
menjaga agar kadar gula darah tidak melonjak setelah makan. Selain itu, serat membantu rasa kenyang bertahan lebih lama, yang sangat penting bagi lansia yang sering merasa ingin makan di luar waktu makan utama. Ini sebabnya, bagi Anda yang sering merasa lapar malam hari, mengganti camilan seperti biskuit, roti manis atau gorengan dengan ubi kukus bisa menjadi pilihan bijak. Rasanya tetap memuaskan lidah, tapi tidak merusak kestabilan gula darah. Yang tak kalah penting, ubi jalar mengandung vitamin A alami dalam bentuk beta-karotin yang baik untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Ini sangat bermanfaat di usia lanjut ketika fungsi penglihatan mulai menurun dan tubuh lebih rentan terhadap infeksi ringan. Selain itu, kandungan antioksidannya juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, yang kerap memperburuk komplikasi pada penderita diabetes. Salah satu contoh nyata datang dari Pak Herman, usia 70 tahun yang tinggal di Magelang. Dulu beliau sering mengeluh cepat lemas saat sore hari dan sulit tidur di malam hari karena merasa perutnya kosong. Setelah mendapat saran dari anaknya yang seorang perawat, beliau mulai mengganti camilan sore dan malamnya dengan ubi jalar kukus, sebanyak 2 potong kecil saja. Awalnya terasa aneh, tapi setelah beberapa hari, beliau merasa kenyangnya lebih lama dan tidak lagi terbangun tengah malam karena lapar. Dalam sebulan, selain tidurnya jadi lebih nyenyak, gula darah paginya pun mulai turun dari angka 150 ke 120-an. Pak Herman tidak mengubah seluruh pola makannya secara drastis. Ia tetap makan 3 kali sehari, tetap mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, tapi hanya dengan mengganti 1 camilan, efeknya terasa nyata. Inilah bukti bahwa perubahan kecil, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberi dampak besar untuk tubuh. Jadi, jika Anda punya ubi jalar di rumah, baik ubi ungu, kuning, maupun putih, jangan ragu untuk memasukkannya ke dalam menu harian. Kukus tanpa tambahan gula atau santan, lalu nikmati hangat-hangat sebagai pengganti camilan. Selain lebih sehat, tubuh Anda juga akan lebih tenang sepanjang hari. Berikutnya adalah kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kacang tanah sangrai tanpa garam. Kandungan lemak sehatnya membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain. Tapi yang terpenting, kacang ini juga bisa membuat Anda kenyang lebih lama. Pernahkah Anda merasa cepat lapar setelah makan? Bisa jadi, makanan Anda kurang kandungan lemak sehat seperti yang ada pada kacang. Bukan berarti harus makan segenggam penuh, cukup 1 sendok makan sehari sudah memberi efek yang terasa. Kalau Anda suka buah, cobalah alpukat. Buah ini rendah gula tapi tinggi serat dan lemak baik. Cocok sekali untuk lansia dengan diabetes yang ingin tetap menikmati rasa lezat tanpa khawatir gula darah melonjak. Apalagi, alpukat juga bisa membantu kesehatan jantung yang sering jadi perhatian utama di usia lanjut. Saat tubuh sehat dan gula darah terkendali, kualitas tidur pun ikut membaik. Masih ada satu makanan yang sering dianggap biasa saja, padahal manfaatnya luar biasa. Ikan, terutama ikan kembung atau ikan tongkol. Kandungan omega 3 dalam ikan membantu mengurangi peradangan yang sering memperburuk komplikasi diabetes. Banyak lansia menghindari ikan karena takut amis atau repot mengolahnya. Padahal dengan bumbu sederhana seperti bawang putih dan perasan jeruk nipis, Anda bisa menikmati masakan yang lezat dan sehat tanpa banyak minyak. Untuk yang suka minum hangat di pagi atau sore hari, cobalah teh hijau tanpa gula atau air rebusan kayu manis. Kayu manis diketahui membantu menurunkan resistensi insulin dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula secara tiba-tiba. Tapi ingat, cukup 1 gelas kecil sehari dan sebaiknya tidak diminum bersamaan dengan obat diabetes agar efeknya tidak tumpang tindih. Dan yang ketujuh, oat. Makanan sarapan yang satu ini mudah disiapkan, mengenyangkan dan bisa membantu menurunkan kolesterol serta menjaga gula darah tetap stabil. Tapi pastikan Anda memilih oat murni tanpa tambahan gula atau rasa. Campurkan dengan irisan pisang muda atau taburan kayu manis untuk menambah rasa alami yang tetap aman bagi penderita diabetes. Sampai di sini mungkin Anda bertanya-tanya, apakah cukup dengan mengatur makanan saja? Jawabannya, makanan hanyalah salah satu bagian. Tapi bagi banyak lansia yang sudah lama hidup dengan diabetes, perubahan pola makan sering menjadi titik awal pemulihan yang luar biasa. Seperti Pak Darto, 72 tahun, yang awalnya hanya mencoba mengganti sarapan nasinya dengan oat dan alpukat,
lalu menambahkan sayuran hijau setiap malam. Dalam 3 bulan ia bisa mengurangi dosis obat, tentu dengan pengawasan dokter. Yang paling ia syukuri bukan sekadar angkanya turun, tapi tubuhnya terasa lebih ringan dan tidur jadi lebih nyenyak. Kalau Anda sendiri punya pengalaman serupa, silakan tuliskan di kolom komentar. Sebutkan nama dan usia Anda, lalu bagikan makanan apa yang paling membantu Anda mengontrol gula darah. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang sedang berjuang seperti Anda. Mungkin masih ada di antara Anda yang berpikir, saya sudah terlalu lama hidup dengan diabetes, apakah masih bisa berubah? Jawabannya tidak ada kata terlambat. Bahkan perubahan kecil seperti memilih jenis makanan yang tepat bisa memberi dampak besar untuk kualitas hidup. Yang penting, mulai dari hari ini dan mulai dari piring makan Anda sendiri.